jika kita berpikir dan merasa misalnya hidup ini sangat menyenangkan, maka kita akan menarik orang-orang, keadaan, kejadian yang membuat kehidupan kita benar-benar menyenangkan. Hukum tarik-menarik tidak pernah bohong. Hukum tarik-menarik tidak pernah bohong. Dan hukum tarik-menarik tidak bekerja berdasarkan kita yakin atau tidak yakin. Namanya hukum alam tidak perlu persetujuan kita. Kita setuju atau tidak setuju, hukum alam tetap saja berlaku. Sama seperti hukum gravitasi. Sama seperti hukum medan elektromagnetik. Kita percaya atau tidak percaya, hukum tidak bergantung kepada kita percaya atau tidak percaya. Dan hukum tidak minta persetujuan dari kita. Karena hukum alam tetap saja berjalan. Hukum tarik-menarik tak pernah gagal memberi setiap hal berdasarkan apa yang kita ungkapkan. Sekali lagi, hukum tarik-menarik tidak pernah gagal untuk memberi setiap hal berdasarkan apa yang kita ungkapkan. Jadi kalau yang kita ungkapkan adalah kekuatan positif, maka hukum tarik-menarik tidak pernah gagal memberikan yang positif ke dalam kehidupan kita. Sama juga ketika kita menggunakan kekuatan negatif atau ketiadaan kekuatan positif, maka hukum tarik-menarik juga akan memberikan yang sebaliknya. Jadi kita akan menerima, kita akan menarik dan menerima berdasarkan apa yang kita ungkapkan. Kesejahteraan, kesehatan, hubungan, pekerjaan, kejadian, pengalaman, berdasarkan pikiran dan perasaan yang kita ungkapkan. Jadi sebetulnya alatnya adalah pikiran dan perasaan. Sekali lagi, pikiran dan perasaan. Ya, sekarang saya sudah memberikan pelajaran lebih naik lagi, karena saya sudah nyatakan ketika ada koherensi pikiran dan perasaan, perasaan itu memberikan amplifier, penguatan, diamplifikasi, dikalikan energi yang ada di pikiran itu oleh perasaan, sehingga itu akan sangat mudah sekali menjadi realitas. Apalagi secara neuroscience, pikiran memancarkan medan listrik, perasaan memancarkan medan magnet, dan ketika berpadu medan listrik dan medan magnet menjadi medan elektromagnetik. Bahkan sebetulnya kalau kita melakukan riset di laboratorium, ketika medan listrik itu berubah terhadap waktu, ternyata dia menghasilkan medan magnet. Dan ketika medan magnet berubah terhadap waktu, itu yang menghasilkan medan listrik. Luar biasa sebetulnya. Makanya di fisika itu ada dua kajian, ada elektrostatika, ada elektrodinamika. Jadi elektrostatika itu adalah kajian yang mengkaji tentang sifat kelistrikan, di mana medan listriknya itu tidak berubah terhadap waktu. Nah, ada lagi kajian di mana medan listrik berubah terhadap waktu, dan itu yang menghasilkan medan magnet. Itu masuk dalam dimensi elektromagnetik. Elektrodinamika. Jadi ala elektrostatika ada elektrodinamika. Nah, kalau kita belajar itu luar biasa. Jadi ungkapan pikiran positif tentang apa saja, misalkan tentang uang, maka kita akan menarik keadaan, orang, kejadian yang menghasilkan banyak uang. Jadi ketika kita pikirannya positif tentang uang, maka kita juga akan mendapatkan, akan menarik keadaan, orang, kejadian yang menghasilkan banyak uang. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita punya pikiran yang negatif tentang uang, kita juga akan menarik keadaan, orang, kejadian yang membuat kita juga menjadi dijauhi oleh uang. Jadi sebagaimana hukum gravitasi. Hukum gravitasi kita sudah kenal hukum gravitasi. Hukum gravitasi Newton itu adalah hukum tarik-menarik. Bumi dengan bulan itu tarik-menarik. Bumi dengan matahari itu tarik-menarik. Bahkan sekarang saya dengan bumi ini tarik-menarik. Gara-gara saya ditarik oleh bumi, saya bisa mendiami kursi ini. Dan saya tidak akan mungkin bisa duduk di kursi ini kalau tidak ada hukum gravitasi. Karena apa? Karena kalau saya tidak ditarik oleh bumi, tidak mungkin saya bisa menekan kursi. Dan kursi juga menekan saya. Maka ada aksi-reaksi sebetulnya di sini. Itu. Saya tidak menjelaskan terlalu dalam tentang itu. Tetapi hukum tarik-menarik itu nyata. Hukum tarik-menarik akan bekerja sebagaimana hukum gravitasi bekerja.
Tak peduli apakah kita menerimanya atau tidak. Jadi sepasti kita berpikir dan merasa, sepasti itulah hukum tarik-menarik merespon kita. Apa yang ada dalam pikiran dan perasaan, itu terus dipancarkan. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa pikiran dan perasaan energi. Namanya energi itu frekuensi. Namanya energi itu vibrasi. Jadi ketika pikiran dan perasaan terus ya bekerja, dia juga memancarkan energi, memancarkan frekuensi, memancarkan vibrasi. Apakah itu baik atau buruk? Terserah, ya. Dan semuanya akan kembali secara otomatis seperti gema. Jadi ketika pikiran dan perasaan memancarkan yang negatif, berarti dia akan ya menggetarkan yang negatif di semesta ini. Dan itu yang akan datang kepada kehidupan kita. Ketika pikiran dan perasaan juga memancarkan yang negatif, yang positif, maka dia juga akan beresonansi dengan orang, kejadian, keadaan yang membuat kita akan mendapatkan yang positif itu. Itu seperti saya bilang tadi, seperti gema. Jadi, kita dapat mengubah hidup kita dengan mengubah pikiran dan perasaan kita. Jadi kalau kita tidak bisa mengubah pikiran dan perasaan kita, kita tidak akan pernah bisa mengubah keadaan. Karena itu langkah pertama yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaannya sekarang secara sederhana. Karena banyak orang bertanya kepada saya, apa sih sesungguhnya pikiran itu? Dari tadi saya bicara pikiran, perasaan, apa sih pikiran itu? Kira-kira definisi sederhananya beginilah. Pikiran itu sebenarnya adalah kata-kata yang kita dengar dalam benak kita, atau bisa juga yang diungkapkan secara nyaring, keras-keras. Kenapa begitu? Kan sebetulnya saya tidak mungkin duduk di sini kalau saya tidak memikirkannya. Saya tidak mungkin ngasih kajian ini kalau saya tidak memikirkannya. Dan kejadian ini terjadi karena saya memikirkannya. Karena saya memikirkannya, maka saya duduk di sini. Dan saya juga memikirkannya. Topik apa kira-kira yang paling tepat saat ini untuk saya sampaikan. Karena saya memikirkan itu, maka itu terjadi. Jadi sebetulnya pikiran itu adalah kata-kata yang kita dengar dalam benak kita, atau kata-kata yang diucapkan secara keras-keras. Jadi kalau ingin tahu apa sih pikiran, itulah yang ada di kata-kata. Itulah yang kita dengar dalam benak kita. Sesederhana itu definisinya. Daripada pusing-pusing mendefinisikan pikiran itu apa, sudah itu aja. Jadi pikiran adalah kata-kata yang kita dengar dalam benak kita, atau kata-kata yang diucapkan keras-keras. Jadi sebetulnya kita kan bisa mendengar ya kata-kata itu. Sekarang kita sedang memikirkan apa, kan kita bisa dengar dalam benak kita. Atau apa yang dipikirkan kan akan muncul sebagai kata-kata. Kalau sudah muncul sebagai kata-kata, lebih jelas lagi. Jadi kata-kata itu adalah apa yang ada dalam pikiran. Karena tidak mungkin kan seseorang bisa melakukan apapun atau mengatakan apapun tanpa ada tugas dari pikiran. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Ya, oke, ya. Ngerti ya? Jadi pikiran adalah kata-kata yang kita dengar dalam benak, atau kata-kata yang kita dengar secara keras-keras. Karena kalau sudah jadi kata-kata yang keras pun, itu kan produk pikiran. Misalnya gini, ketika kita mengatakan dalam benak aja, waduh indah sekali ya hari ini. Kan tidak mungkin kita menyatakan hari ini indah sekali kalau kita tidak memikirkannya. Dan ungkapan bahwa hari ini indah sekali, itu kan karena sudah dipikirkan. Dan kalau kita tidak memikirkannya, ungkapan itu tidak ada. Ngerti ya? Jadi sebenarnya pikiran itu adalah kata-kata. Dan kata-kata itu energi. Ada riset yang sangat bagus ya. Jadi orang mengatakan A, B, C, kemudian di riset gelombangnya seperti apa. Ternyata yang luar biasa ya. Semua kejadian di alam semesta itu membentuk yang disebut dengan medan torus. Jadi medan torus itu dari kata toroida. Toroida itu sebenarnya adalah kumparan. Kumparan yang dibentuk sedemikian rupa sehingga medan magnetnya itu persis seperti donat. Dan ternyata DNA membentuk medan toroida, medan torus. Tumbuh-tumbuhan itu membentuk medan torus. Pikiran kita membentuk medan torus. Perasaan kita membentuk medan torus. Makanya dalam tradisi Cina
Itu ada yang namanya yin yang. Yin yang itu kan sebetulnya adalah ya bagaimana kesempurnaan dibangun oleh dua hal yang kelihatan berlawanan. Makanya ketika ada yang berlawanan itu tidak boleh dibenturkan. Karena yang berlawanan itu saling melengkapi. Itu sisi-sisi kebenaran. Jadi jangan benturkan cahaya dengan kegelapan. Jadi perang. Karena cahaya dan kegelapan itu sebetulnya adalah bermitra. Kita tidak mungkin bisa melihat bintang yang terang di tempat yang terang. Justru kita melihat bintang yang terang ketika ada kegelapan. Jadi yin yang itu kan sebetulnya cerita tentang bagaimana dua hal yang berlawanan itu membentuk kesempurnaan. Ternyata yin yang itu adalah simbolisasi dari medan torus. Elektron, molekul, atom, bahkan medan magnet bumi itu juga membentuk medan magnet torus. Wah, kalau kita bicara tentang ini, kita kemudian akan memasuki sebuah pemikiran baru bahwa sebetulnya semua di semesta ini hakikatnya adalah energi. Semua adalah energi. Bahkan para fisikawan kan dulu berpikir, bagian terkecil dari alam semesta apa sih? Atom. Saat itu mungkin puas. Tapi kemudian ada di dalam atom itu ada elektron, ada proton, ada neutron. Ternyata ilmuwan tidak puas. Ternyata di dalam mereka itu sendiri ada yang namanya lepton, ada yang namanya boson, yang kemudian disebut dengan quarks. Lalu bertanya lagi, terbuat dari apa? Elektron, proton, dan neutron. Jawabannya cuma satu, terbuat dari energi. Jadi sebetulnya yang disebut dengan elektron, proton, neutron itu pusaran-pusaran energi. Jadi kembali lagi, sebetulnya semua adalah energi. Ya. Nah, kalau kita memahami ini lebih dalam, luar biasa, dan kita terapkan dalam kehidupan, luar biasa. Nah, kita bisa menciptakan kehidupan yang menakjubkan dengan pemahaman yang dalam tentang ini. Dan ini sebetulnya bukan teori, dan itu harus dipraktekkan. Jadi harus dipraktekkan ya. Kalau para sahabat tidak mempraktekannya, percuma saja. Gimana cara mempraktekannya? Sederhana lah. Mulailah kita belajar secara kontinu, memikirkan yang kita sukai, memikirkan yang kita ingin. Stop memikirkan yang tidak disukai. Itu aja, sederhana prakteknya ya. Nggak usah tahu tataran relativistiknya, tidak usah tataran mekanika kuantumnya, pusing. Ya, kalau saya karena sedang menjelaskan harus clear kan. Tetapi para sahabat cukup aja begitu ya. Ya. Saya sudah menjelaskan di kajian yang pertama apa yang disebut dengan pikiran positif. Pikiran positif adalah pikiran yang di dalamnya hanya terdapat yang diinginkan dengan yang disukai. Itu aja. Dan pikiran negatif berarti yang di dalamnya terdapat yang tidak diinginkan, yang tidak disukai. Jujur ya, pernah nggak kita menginginkan yang tidak kita sukai? Pasti tidak pernah kan? Tidak pernah kan? Karena tidak mungkin berlawanan. Masa kita menginginkan yang tidak disukai? Tidak ada yang menginginkan kegagalan. Tidak ada kan? Tidak ada. Semua kita menginginkan yang kita sukai. Cuman sayang sekali, kita menginginkan yang disukai, tapi yang dipikirkan selalu yang tidak disukai. Kita tidak suka macet, tapi senang sekali dan berapi-api ketika cerita macet. Kita tidak suka kegagalan, tapi kalau menemukan kegagalan dalam hidup, atau bisnis gagal, wah itu cerita bisa berjam-jam kepada semua orang. Dan ketemu siapapun yang ceritakan adalah kegagalan, kepahitan hidup. Itu like attracts like. Karena itu sedang memancarkan energi ya ke semesta. Nah, itu yang tidak disadari. Ya. Baik, kita teruskan ya. Jadi ketika kita mengatakan, aduh indah sekali hari ini, kan sebetulnya itu adalah pikiran. Pikiran yang sudah dilihat dalam bentuk kata-kata. Jadi semakin jelas bahwa pikiran itu adalah kata-kata. Saya coba membuat penjelasan yang sesederhana mungkin, walaupun kadang-kadang saya menanjak ya untuk mengakses teori-teori modern yang ditemukan para ilmuwan, tetapi para sahabat yang fokus ke situ, nanti pusing. Itu hanya sebagai landasannya saja, supaya pembicaraan kita itu berbasis kepada riset, berbasis kepada temuan, bukan asal-asalan. Karena ini bukan cerita ilmu nujum. Nah, pikiran juga hati-hati. Pikiran itu awalnya hanya menjadi kata-kata, baik yang didengar oleh benak maupun keras-keras. Tapi kan ujung perjalanan berikutnya, pikiran jadi tindakan. Betul apa tidak? Pikiran jadi tindakan.
dan kita dapat melakukan tindakan apapun, ya, pasti itu kan berdasarkan produk pikiran. Tidak mungkin kita melakukan tindakan apapun tanpa terlebih dahulu memikirkannya. Misalkan gini, ya, kita mau minum, masa tiba-tiba tidak memikirkannya, tiba-tiba ambil gelas? Mungkin nggak? Enggak. Kita misalkan tiba-tiba ke dapur aja, ambil piring dan kemudian ambil nasi, masa tidak memikirkannya mau makan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi sebetulnya semakin jelas bahwa sebetulnya apa yang sudah tercermin sebagai kata-kata, apa yang sudah tercermin sebagai tindakan, itu yang ada dalam pikiran. Jadi sekarang pikiran diperluas lagi ya. Pikiran adalah kata-kata dan tindakan. Paham ya? Oke. Nah, jadi pikiran adalah penentu utama. Apakah kata-kata dan tindakan kita positif atau negatif? Lihat ya. Apakah kata-kata kita positif? Berarti itu yang ada di pikiran positif. Apakah kata-kata negatif? Berarti yang di pikiran itu negatif. Apakah tindakan kita positif? Itu yang di pikiran positif. Apakah tindakan kita negatif? Berarti yang di pikiran juga negatif. Jadi saya sudah menjelaskan di kajian sebelumnya, kenapa ada orang yang hidupnya menakjubkan, mengapa ada orang yang hidupnya penuh dengan penderitaan. Sederhana sebenarnya jawabannya. Orang ini sadar atau tidak sadar, pikirannya selalu menciptakan hal-hal yang dia ingin dan dia sukai. Yang satu lagi, lebih banyak memproduksi hal yang tidak dia ingin dan tidak disukai. Itu aja sebenarnya perbedaan. Betul ya, ada aspek geraknya tindakan, tapi tindakan kan berasal dari pikiran juga. Gitu. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Jadi pikiran positif itu sederhananya pikiran yang berisi apa yang kita sukai dan inginkan. Pikiran negatif adalah pikiran yang berisi apa yang tidak kita sukai dan tidak diinginkan. Ya. Saya ambil contoh sederhana, eksperimen nih. Aku suka sepatu itu. Sepatu itu indah sekali. Ini lagi jalan-jalan di mall. Kan pikiran bisa dua terhadap sepatu itu. Bisa positif, bisa negatif. Nah, yang pikirannya positif, dia mengatakan, aku suka sepatu itu. Sepatu itu indah sekali. Dan apa yang dia pikirkan masuk ke dalam rasa. Bahkan seakan-akan sepatu itu sudah ada di kakinya. Kira-kira orang ini akan pakai sepatu itu? Akan pakai sepatu itu. Kenapa? Karena dia menerima yang dia suka. Kan dia mengatakan, saya suka sepatu itu. Sepatu itu indah. Saya pasti bisa memilikinya. Bahkan dia tidak memikirkan harganya berapa. Pikirannya positif tentang sepatu itu. Maka pikiran yang positif ini akan mewujudkannya. Dan dia akan menerima yang dia suka. Coba ketika orang itu melihat yang sama, sepatu yang tadi. Tapi kata-kata yang keluar, nah kata-kata dari mana tadi? Dari pikiran. Apalagi sudah menjadi perasaan. Kata-kata yang keluar gini, coba lihat sepatu itu. Mahal sekali. Itu perampokan. Bahkan bukan cerita itu mahal sekali. Dia cerita perampokan. Wah, kalau kita beli sepatu itu kayaknya duit kita dirampok tuh sama penjual sepatu. Dia pikirannya negatif. Kira-kira orang ini bakal pakai sepatu itu? Seumur hidup dia tidak akan pakai sepatu itu. Kenapa? Dia akan menerima yang tidak dia sukai. Nah ini nih, ini contoh-contohnya saya udah mulai bangun ya, supaya semua para sahabat udah mulai bisa ya. Jadi kalau lihat mobil bagus, mobil ini keren ya, indah sekali, hebat ya pembuatnya, kreatif sekali, ungkapkan yang positif ya, ungkapkan yang positif, jangan mengungkapkan yang negatif. Oke, sekarang kita lihat ya fakta. Kebanyakan orang lebih suka memikirkan dan membicarakan yang mereka tidak sukai ketimbang yang mereka sukai. Betul nggak? Jadi aneh kan? Dia menginginkan sesuatu, misalkan dia menginginkan pasangan hidupnya itu
setia, baik-baik saja, kan gitu. Gitu. Tetapi yang dibicarakan itu keburukannya. Yang dibicarakan itu hal-hal yang negatif tentang pasangannya. Bahkan itu dibicarakan berulang-ulang kepada banyak orang. Kan berarti dia sedang memancarkan dengan pikirannya itu adalah getaran yang negatif. Ini fakta ya. Kebanyakan orang lebih suka memikirkan dan membicarakan yang mereka tidak sukai ketimbang yang mereka sukai. Ini yang disebut dengan kecerobohan hidup. Jadi mungkin ini sekedar mengingatkan saja. Kalau disebut kita ini selama ini ceroboh, mungkin tidak terima ya. Tapi setelah saya jelaskan, oh ternyata saya ceroboh sekali ya dalam hidup. Kenapa? Karena saya lebih banyak memikirkan dan membicarakan yang saya tidak suka ketimbang memikirkan dan membicarakan yang saya suka. Berapa banyak coba orang yang sadar kalau itu adalah kecerobohan? Bahkan mungkin kalau disebut kamu ceroboh dalam hidup, mungkin tidak merasa ya. Padahal ini sangat penting. Ada orang yang hidupnya diliputi kesenangan. Ada juga orang yang hidupnya diliputi oleh ketidaksenangan. Jadi sekarang kita tahu jawabannya. Tergantung pikiran dan perasaannya mengungkapkan apa ke ruang kehidupan. Oke? Nah, kita harus jujur nih pada diri kita, ya. Saya kok perasaan sudah positif, tapi hidup saya gini-gini aja. Enggak mungkin. Karena hukum tarik-menarik tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Ya, sepasti hukum gravitasi. Jadi, hanya ada satu kata yang dapat membebaskan kita dari semua beban dan derita kehidupan. Kata itu bernama cinta. Ya, kembali lagi, cinta adalah kekuatan positif. Jadi dalam hidup itu cuma ada dua. Ada cinta, ada ketiadaan cinta. Ada kekuatan positif, ada ketiadaan kekuatan positif. Itu yang disebut dengan kekuatan negatif. Jadi sebetulnya kejahatan itu terjadi karena ketiadaan kekuatan positif. Setiap kita membicarakan yang tidak kita sukai. Ini rumusnya. Pernah lihat sangkar burung nggak? Sangkar burung. Maaf ya, saya nulis sedikit aja di sini. Sangkar burung. Kalau bikin sangkar burung kan gini. Satu sangkar. Kan gitu. Betul nggak? Baru dua kan gitu. Tiga kan gitu. 4 gitu. 5, 6, 7 dan seterusnya. Kan gitu. Kesini ya, 8. Nah, gitu kan? Tuh. Bikin sangkar kan gini. Nah, udahlah jadi sangkar burung. Maaf, saya kurang pinter ya menggambar. Jadi semakin rapat sangkarnya, semakin sulit tuh burung untuk keluar. Nih, saya kasih tahu rumusnya. Setiap kita membicarakan yang kita tidak suka, berarti kita sedang menciptakan satu jeruji. Nah, coba dihitung sekarang, hitung. Usia kita berapa sekarang? Ada yang 50, ada yang 60, ya. Saya 58 tahun. Bayangkan ya, dalam sehari kita membicarakan yang negatif berapa kali? Terbayang nggak? Dalam sehari. Sekarang dalam 58 tahun kita membicarakan yang negatif berapa kali? Ingat, yang negatif yang kita bicarakan kan sumbernya pikiran. Kembali lagi ke pikiran, sumber energinya. Bayangkan ya, serapat apa jeruji sangkar burung kita? Burungnya ada di sini. Burungnya ada di sini. Dan burung ini semakin terpenjara oleh apa? Oleh jeruji yang dia ciptakan sendiri. Maaf ya, maaf. Sehingga kita melihat sekarang banyak orang yang dipenjara oleh penderitaan dan kesulitan. Dipenjara oleh kesulitan uang, dipenjara oleh kesulitan pekerjaan, dipenjara oleh kesulitan hubungan, dipenjara oleh kesulitan kesehatan. Tidak terasa ya? Waduh,
Kalau kita bayangkan sekarang, jeruji saya sebanyak apa ya? Bahkan mungkin sudah tidak ada lubang-lubangnya, saking rapat jerujinya. Sehingga kita ini sudah terpenjara oleh jeruji yang kita ciptakan sendiri. Jadi, tugas kita apa kira-kira sekarang? Lepas? Bukan. Tugas kita adalah mematahkan jeruji ini satu persatu. Tugas kita sekarang adalah mematahkan jeruji ini satu persatu. Jadi terbayang nggak sekarang berapa banyak jeruji yang harus kita patahkan? Jadi kalau orang ya terpenjara dalam kemiskinan, terpenjara dalam kesulitan, dan itu bahayanya pikiran dan perasaan itu seperti ini. Jadi kalau ini adalah pikiran, ini adalah perasaan, ini pikiran dan perasaan itu bisa begini. Pikiran yang positif menghasilkan hal yang positif. Hal yang positif membangun rasa yang positif. Rasa yang positif mengalihkan yang positif. Jadi dua kali nih positif. Nah pikiran ini jadi lebih positif lagi. Dia akan menghasilkan terus bersiklus. Jadi siklusnya adalah siklus positif. Bayangkan sekarang, pikiran yang negatif, dia akan membangun perasaan yang negatif. Perasaan negatif mengalihkan. Taruhlah negatif jadi dua di sini. Yang negatif ini membangun pikiran negatif lagi. Akan masuk dalam kubangan yang negatif. Barangkali itu yang disebut dengan abadi dalam positif dan abadi dalam negatif. Makanya ada simbolisasi dalam kitab suci itu, seseorang bisa abadi dalam surga, seseorang bisa abadi dalam neraka. Itu barangkali maksud ayat itu begitu mungkin ya. Jadi tugas kita apa? Mematahkan jeruji. Nah, saya mengambil ada satu kata bijak yang sangat saya kagumi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Jadi kita harus tahu kebenaran, dan ciri kebenaran itu memerdekakan. Jadi kalau kita mengklaim kebenaran tapi malah memenjara kita dalam penjara kemelekatan, jelas itu bukan kebenaran. Karena kebenaran itu cirinya memerdekakan. Jadi kalau orang belajar kebenaran dan dia sudah menemukan kebenaran, cirinya itu dia merdeka. Dan ciri orang merdeka satu, dia berhasil menjadi dirinya sendiri. Dan ciri orang yang tidak merdeka juga satu, dia berhasil menjadi orang lain. Dan orang yang menjadi orang lain, dia akan menjadi berubah dengan apa kata orang tentang dirinya. Jadi baperan, tersinggungan, ya. Tidak damai ketika dicaci orang lain. Biarkan saja. Orang mencaci kita kan dia mencaci dirinya sendiri. Tidak ada urusan dengan kita. Menjadi urusan dengan kita kalau kita mengizinkannya. Karena kapal tidak pernah tenggelam oleh air yang di luar. Kapal itu selalu tenggelam oleh air yang diizinkan masuk ke dalam. Walaupun sedikit yang diizinkan masuk, tapi kalau diizinkan terus-menerus kan lama-kelamaan banyak juga dalam kapal. Itu yang membuat pengapungnya di dalam kapal hilang. Karena pengapung dalam kapal itu adalah udara. Sedangkan air itu kan penenggelam. Ya? Oke. Baik, saya coba buat resume dulu sebelum saya masuk pada kajian sainsnya yang lebih dalam. Cinta itu tidak lemah. Kalau lemah, ketiadaan cinta. Cinta itu tidak cengeng. Kalau cengeng, ketiadaan cinta. Cinta itu tidak lembek. Kalau lembek, ketiadaan cinta. Cinta adalah kekuatan positif dalam hidup, sumber segala hal yang positif dan menyenangkan. Jadi sederhana kan rumusnya? Kalau hidup ingin menyenangkan, gunakan kekuatan positif yang diberikan semesta kepada kita, yang bernama cinta. Apapun yang kita inginkan untuk menjadi, lakukan, dan miliki, itu berasal dari cinta. Jadi kalau kita sudah kehilangan, tidak mau jadi apa-apa, tidak mau melakukan apa-apa,
Bahkan tidak ada keinginan untuk memiliki apapun. Berarti ada ketiadaan. Kita sedang mengalami ketiadaan cinta. Ada nggak orang yang tidak mau jadi apa-apa? Awas ya, jangan menyalahartikan. Puncaknya spiritual itu tidak memiliki apa-apa, tidak tahu apa-apa, ya, tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jangan disalahartikan itu. Kita menjadi apa-apa dulu, tetapi tidak merasa sebagai apa-apa. Kita menjadi siapa dulu, tetapi setelah menjadi tidak merasa sebagai siapa. Kalau kita tidak menjadi siapa, merasa bukan siapa, nggak usah belajar. Saya tidak punya apa-apa kok, dan saya tidak merasa punya apa-apa. Ya udah, nggak usah belajar. Yang harus belajar itu yang punyanya banyak, tetapi merasa tidak punya apa-apa. Yang harus belajar itu yang ilmunya banyak, tetapi tidak merasa bisa apa-apa. Yang bukan siapa-siapa itu status sosialnya tinggi, tetapi dia tidak merasa sebagai siapa-siapa. Capai dulu, baru kita lepaskan. Nah, jangan salah artikan. Karena ketika kita sudah kehilangan keinginan untuk menjadi, tidak ada gairah untuk melakukan, bahkan untuk memiliki sesuatu saja yang paling sederhana lah, memiliki baju bagus saja sudah tidak miliki, kan kita tidak akan pernah pakai baju bagus. Berarti itu sudah kehilangan kekuatan positif. Ya. Orang kaya tetapi tidak merasa kaya. Nah, itu yang harus, yang bagus. Bukan tidak kaya tapi merasa tidak kaya, nggak usah belajar. Nggak punya apa-apa kok. Saya nggak sombong kok. Karena saya tidak punya apa-apa. Maka saya tidak merasa punya apa-apa. Lah iya, memang kamu nggak punya apa-apa. Makanya tidak merasa punya apa-apa. Yang hebat itu yang merasa tidak punya apa-apa walaupun dia punya apa-apa. Jadi jangan salah belajar spiritual. Karena banyak yang belajar spiritual udahlah pasrah saja. Makanya saya tidak menemukan ya definisi pasrah yang tepat kecuali di bukunya Letting Go. Di situ diajarkan bagaimana cara berpasrah. Di pasrah itu bukan menyerah pada keadaan, bukan, justru mengubah keadaan. Menerima keadaan dan mengubahnya. Karena orang itu baru bisa mengubah sesuatu kalau dia tahu kelemahan dirinya. Orang yang tidak tahu kelemahan diri tidak akan pernah mengubah apapun. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, coba setiap hari, setiap saat, kita mau memilih apa? Mau memilih mencintai dan memanfaatkan kekuatan positif atau tidak? Dan itu yang menentukan nasib kita. Kita mau memilih apa? Kira-kira memilih apa? Oke. Baik, sekarang kita masuk pada konsep saintifiknya. Dunia terus berevolusi, setuju ya? Dan evolusi bukan hanya evolusi fisik. Jadi jangan dikira loh, di belahan ruang yang lain sekarang ini mungkin saja sedang tercipta planet baru, sedang tercipta bintang baru. Cuman kita tidak menyaksikannya karena begitu luasnya alam semesta ini. Tetapi para ilmuwan yang menggunakan alat ya, teropong yang canggih, yang bisa menyaksikan di jarak berapa ribu tahun cahaya, berapa juta tahun cahaya, walaupun jauh, dia bisa deteksi kejadian itu. Mereka selalu melaporkan bahwa sebetulnya di dunia, di belahan bumi yang lain, di belahan bumi semesta, di belahan semesta yang lain itu sekarang mungkin saja sedang terjadi proses. Dan semua itu proses itu adalah menuju dari keadaan keseimbangan menuju keseimbangan baru. Selalu begitu kan, longsor itu cuman peristiwa di mana tanah sedang menuju keseimbangan baru. Itu aja. Karena di tempat yang lama dia tidak nyaman kan gitu. Karena airnya banyak, ya udah ngegelusur ke bawah juga diem. Kan sebenarnya sesederhana itu ya. Makanya alam semesta itu sebenarnya selalu berelaksasi dari satu keseimbangan pada keseimbangan baru. Oke. Kalau kita berbicara tataran materi, tataran partikel, yang namanya partikel itu kan bisa dipisahkan. Tapi kalau kita berbicara dalam tataran energi, semuanya menjadi terhubung.
Semua ilmuwan sepakat sekarang mengatakan bahwa energi adalah komunikasi. Energi adalah informasi. Betul ya? Coba. Kita lagi diam seperti ini. Tiba-tiba ada orang kirim WA isinya video. Video informasi bukan? Siapa yang membawa video itu ke sini? Energi kan? Gelombang elektromagnetik. Ya kan? Saat kita kirim pesan, kita merekam video kemudian dikirim, kan kemudian video itu ditangkap oleh apa itu? BTS. Di mana BTS terdekat dan oleh BTS dikirim kan ke jarak yang memungkinkan bisa dijangkau. Yang membawa ini siapa? Energi kan? Tapi isinya apa? Kan komunikasi. Isinya adalah informasi. Sehingga dengan adanya energi kita bisa komunikasi. Jadi sebetulnya kita bisa komunikasi dengan siapapun dong, kalau kita bisa memasuki tataran energi. Tapi kalau kita di tataran yang terbatas di konsep ruang dan waktu, di kemelekatan itu, kita tidak akan pernah bisa beranjak kemana-mana. Nah, kembali lagi, karena apa? Ya, panca indera kita ini memiliki keterbatasan. Karena panca indera memiliki keterbatasan, otomatis yang dapat ditangkap oleh panca indera segala hal yang terbatas. Padahal sebetulnya di alam semesta ini banyak sekali peristiwa yang tidak terdeteksi oleh panca indera. Oleh itu maka kita harus bertransformasi sekarang. Apa transformasinya? Ini transformasinya seperti ini. Maaf ya, saya jadi berdiri. Jadi sebetulnya yang namanya realitas, ini realitas. Ini terbentuk oleh dua tataran. Di sini ada tataran energi. Ini ada tataran materi. Tataran materi. Jadi ini ya yang membentuk realitas. Tataran energi dan tataran materi. Di tataran energi ya, tataran energi berarti berbicara energi itu berbicara frekuensi, vibrasi. Berarti itu berbicara gelombang. Makanya fisika kuantum sering juga disebut fisika gelombang. Karena sebetulnya fisika kuantum itu cerita tentang representasi materi dalam gelombang. Makanya di sini berlaku rumus ini ya. Ini temuan hebat. H kalikan F. Jadi ini adalah energi, ini adalah sebuah konstanta alam, F itu adalah frekuensi. Nah, konstanta alam ini disebut konstanta Planck. Harganya itu sekitar 6,62 kali 10 pangkat min 34 Joule second, Joule detik. Nah, di sini juga sama ada konstanta alam di dimensi materi. Di sini ada E sama dengan mc kuadrat. Ini di tataran materi. Ini energi, ini massa, ini adalah konstanta alam yang disebut dengan kecepatan cahaya. C itu, kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ada perbedaan ya. Ini 10 pangkat min 34, ini 10 pangkat 8. Bedanya jauh sekali. Jadi konstanta alam di tataran materi dengan konstanta alam di tataran energi itu berbeda. Nah, sekarang perhatikan ini. Kalau di tataran energi, untuk meningkatkan energi, tinggal meningkatkan frekuensi. Betul nggak? Tingkatkan aja frekuensi. Karena apa? Kalau frekuensi semakin besar, energi semakin besar. Nah, frekuensi itu apa? Banyaknya gelombang yang melewati sebuah titik per satuan waktu. Semakin banyak gelombang yang lewat, berarti semakin besar energinya. Makanya frekuensi yang besar itu berarti banyaknya gelombang yang melewati satu titik per satuan waktu banyak. Nah, ini oleh karena itu maka dikaitkan antara ini dengan kecepatan cahaya. Lalu dapat rumusnya seperti ini. H kalikan C dibagi dengan lambda. Nah, ini dikaitkan dengan panjang gelombang. Sehingga muncul di sini ada C juga. Kecepatan cahaya. Padahal itu di tataran energi. Nah, jadi kalau kita ingin meningkatkan energi, nih, kalau energinya besar, maka terbentuknya materi itu semakin besar. Dengan kekuatan energi yang besar, maka terbentuknya materi itu semakin besar. Tetapi kan tidak mungkin meningkatkan massa. Massa itu adalah ukuran kemalasan suatu benda terhadap suatu gerakan. Oleh karena itu maka kita harus bisa meningkatkan konstanta alam C.
Jadi kita harus melampaui kecepatan cahaya. Nah, dalam risetnya David Hawkins itu kan ada skala yang seperti ini, gitu. Diibaratkan seperti kerucut seperti ini. Jadi kalau orang yang kesadarannya meningkat ke atas, itu semakin luas perspektifnya. Nah, di sini yang paling dasar itu adalah kesadaran materi. Di kesadaran materi di sini, ya, di mana orang masih melekat dalam konsep ruang dan waktu. Jadi masih dalam 4 dimensi. Berarti kita masuk ke dalam dimensi kelima. Melampaui kesadaran tentang ruang dan waktu. Kalau ruang itu pasti 3 dimensi kan? Kalau ruang kan begini, ruang itu seperti ini, ya. Ini, ya. X, Y, Z. Ruang itu 3 dimensi. Dimensi keempatnya waktu. Nah, kita harus masuk dimensi kelima. Membebaskan diri dari kemelekatan pada ruang dan waktu. Itulah yang memasuki kekosongan. Itu yang disebut dengan memasuki kesadaran murni. Nah, disitulah sebenarnya kita akan menemukan segala ketakterbatasan. Jadi luar biasa ya, kalau kita mau jujur tentang ini. Oke, nah, lalu ini harus dilampaui, masuk pada tataran baru yang disebut dengan force. Makanya kan David Hawkins membuat buku judulnya Power versus Force. Nah, force itu sebetulnya frekuensi rendah. Tetapi frekuensi rendah ini harus dilampaui. Bayangkan ya, kemelekatan pada materi itu di bawah force. Nah, di atas force ada yang namanya power. Ini yang disebut dengan kekuatan positif. Power itu kan daya. Daya itu banyaknya energi yang mengalir persatuan waktu. Di atas ini ada yang disebut dengan welas asih. Nah, disinilah sebetulnya kita bisa melampaui konstanta alam yang namanya kecepatan cahaya. Melampaui kecepatan cahaya. Nah, melampaui kecepatan cahaya berarti masuk cahaya di atas cahaya. Ini dalam bahasa Quran disebut nur ala nurin, cahaya di atas cahaya. Nah, ternyata ya, David Hawkins dan Joe Dispenza mengatakan bahwa untuk bisa melampaui kecepatan cahaya harus memasuki kesadaran welas asih. Di situ sudah tidak ada lagi penghakiman, tidak terjebak oleh benar salah, tidak terjebak oleh baik buruk, tidak ada lagi polaritas, tidak lagi dualitas, yang adalah satu kesatuan, unity. Baru masuk pada dimensi yang berikutnya adalah keterhubungan. Nah, keterhubungan hanya terjadi dalam dimensi energi. Nah, orang yang sudah mencapai dimensi ini merasa semuanya terhubung, gitu. Bahkan dengan pohon terhubung, dengan alam terhubung, dengan binatang terhubung, sehingga dia tidak mungkin menyakiti pihak lain. Karena merasa bahwa sebetulnya, ya Tuhan itu meliputi saya dan meliputi Anda, gitu. Jadi tidak mungkin terjebak untuk memasuki ilusi keterpisahan. Nah, di atas ini ya ada yang sebetulnya kesadaran murni. Begitu masuk kesadaran murni itu udah masuk dalam kekosongan. Itu namanya suwung. Seperti itu kira-kira. Jadi sebetulnya realitas ini terbentuk oleh kekuatan energi dan kekuatan materi. Nah, pikiran energi, perasaan energi. Jadi kalau kita ingin menciptakan realitas, mulainya dari sini. Maka di sini perkuat frekuensinya. Nah, memperkuat frekuensi berarti meningkatkan kesadaran. Lagi-lagi kesadaran. Makanya Nabi Muhammad juga bertemu dengan Allah itu di puncak kesadarannya. Nah, di puncak kesadaran itu makanya dalam tradisi agama lain orang mencapai yang namanya atma. Itu masuk dalam sebuah titik kosong. Itu yang disebut dengan keadaan kuantum, kekosongan. Gitu. Masuk ke sumber asalnya. Karena ternyata semua yang di dalam semesta ini kan semuanya adalah energi. Nah, pernah dengar ada konsep lubang hitam, black hole.
Dan ternyata black hole ini terbentuk itu paralel dengan white hole, lubang putih. Jadi itu yang disebut dengan dunia paralel. Karena saat terbentuknya lubang hitam, terbentuk juga lubang putih. Nah ternyata lubang hitam itu kan simbolisasi dari alam makro yang ada dalam alam mikro. Sebetulnya diri kita ini lubang hitam. Coba kita perhatikan. Bukankah semua informasi dan energi setiap hari itu kan mengepung kita dan masuk ke sini kan? Kan lubang hitam itu melahap semua energi yang ada di sekitarnya. Kan lubang hitam melahap, betul nggak? Dilahap itu semua, bintang mati dilahap, semua dilahap. Mungkin akan terjadi masa yang sangat masif dan suatu saat mungkin akan terjadi Big Bang, ledakan besar. Jadi ledakan besar itulah realitas. Jadi realitas bisa dibangun oleh lubang hitam. Tergantung bagaimana cara kita mengolah semua kepungan energi yang masuk ke dalam lubang hitam ini. Jadi sebenarnya diri kita juga lubang hitam. Makanya pikiran itu kalau dilihat dimensi medannya itu medan torus. Dan ternyata lubang hitam waktu terbentuk juga membentuk medan torus. Jadi sebetulnya lubang hitam itu ada dalam diri kita. Dan secara tidak sadar setiap hari kita melahap energi. Betul? Coba. Tergantung yang kita lahap apa? Ada yang melahap energi kebencian, ada yang melahap energi ulas asih, ada yang melahap energi penghakiman, ada yang melahap energi dendam. Luar biasa. Kok berani ya dirinya melahap energi-energi yang semacam itu. Dan semua energi yang dilahap itu akan diproses dan akan menjadi realitas. Nah, realitas yang terbentuk terserah. Apakah realitas yang memiliki frekuensi tinggi menyenangkan atau realitas yang memiliki frekuensi rendah atau tidak menyenangkan. Ini kuliah kita yang kedua tentang hidup yang menakjubkan, bagian kedua. Jadi harusnya kalau kita sadar dengan ini, kita bisa mencipta hidup yang menakjubkan, hidup yang keren. Oleh karena itu, maka hidup yang menakjubkan adalah ketika kita bisa sudah memaafkan masa lalu dan kemudian juga tidak terlalu ambisi terhadap masa depan. Hadir di sini saat ini sekarang. Kembali lagi, present moment. Itu kesadaran saat ini yang akan membuat kita selalu bahagia. Para sahabat, ini kuliah kita yang kedua. Setelah memahami ini semua, cobalah kita mulai mencipta kehidupan kita mau seperti apa. Harusnya hidup kita menakjubkan. Jangan cuman ada momen-momen kecil di akhir pekan yang kita harapkan hidup kita menakjubkan, membahagiakan. Setelah kita lalui pun kehidupan kita biasa-biasa saja. Bahkan kalau kita bangun pagi kita merasa bosan dengan kehidupan, pasti ada yang salah dengan kehidupan kita. Tapi kalau kita bangun pagi, setiap pagi kita merasa ada energi baru, kekuatan baru yang mendorong kita, semangat baru untuk menciptakan kehidupan yang baru. Berarti hidup kita sudah pada jalur yang benar. Sampai bertemu di pertemuan yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.